Standar operasional prosedur lapis penetrasi makadam. Lapis penetrasi makadam adalah lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pemadatannya dilakukan lapis demi lapis. Bila mana akan digunakan sebagai lapis permukaan, maka setelah agregat pengunci dipadatkan, diberi laburan aspal kemudian diberi agregat penutup dan dipadatkan. Pekerjaan yang diatur dalam SOP ini mencakup pembuatan lapis penetrasi untuk lapis perata, lapis pondasi dan lapis permukaan atau lapis aus yang dihampar dan dipadatkan di atas lapis pondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi garis, ketinggian dan potongan memanjang serta melintang yang ditunjukkan dalam gambar rencana. Bahan terdiri atas agregat pokok, agregat pengunci, dan agregat penutup serta aspal. Agregat penutup hanya digunakan untuk lapis permukaan. Persyaratan agregat. Setiap fraksi agregat harus disimpan terpisah untuk mencegah tercampurnya antar fraksi agregat dan fraksi agregat harus bersih, kuat, awet, bebas dari debu dan tanah liat, dan benda-benda yang tidak dikehendaki. Agregat pokok dan agregat pengunci harus memenuhi ketentuan SNI 036751-2002 dan memenuhi persyaratan indeks kepipihan dan lonjong maksimum 10% dengan metode pengujian RSNI T01-2005. Gradasi agregat pokok dan pengunci harus memenuhi SNI 036751-2002 dengan metode pengujian SNI 031968-1960 atau seperti tabel ketentuan agregat berikut ini. Persyaratan aspal. Aspal yang digunakan harus salah satu dari jenis aspal ini. 1. Aspal keras PEN 80 atau PEN 60 yang memenuhi ketentuan dalam RSNI S01-2003 atau aspal emulsi CRS1 atau CRS2 yang memenuhi ketentuan SNI 034798-1998 atau RS1 atau RS2 yang memenuhi ketentuan SNI 036832-2002 atau aspal cair jernih RC250 atau RC800 yang memenuhi ketentuan SNI 0348001998 atau aspal cair jenis MC250 atau MC800 yang memenuhi ketentuan SNI 0347991998. Jenis aspal lainnya mungkin dapat digunakan dengan persetujuan Direksi Pekerjaan Teknik. Temperatur penyemprotan aspal harus sesuai dengan tabel. Bila mana jenis aspal lain digunakan, temperatur penyemprotan harus disetujui Direksi Pekerjaan Teknik sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Persyaratan kuantitas agregat dan aspal. Kuantitas agregat dan aspal untuk lapis pondasi dan lapis perata dan lapis permukaan penetrasi makadam harus disesuaikan dengan tebal lapisan rencana seperti terlihat pada tabel berikut. Penyesuaian takaran ini mungkin diperlukan selama kontrak jika dipandang perlu oleh Direksi Pekerjaan untuk memperoleh mutu pekerjaan yang disyaratkan. Peralatan. Peralatan yang harus disediakan untuk SOP ini antara lain dump truck dan loader untuk penumpukan bahan, penggilas tandem 6-8 ton atau penggilas beroda 3 6-8 ton, dan jika diperlukan penggilas beroda karet 10 hingga 12 ton. Alat aspal distributor atau hand sprayer, truk penebar agregat, ketel aspal, dan peralatan manual seperti penyapu, sikat, kaleng aspal, sekop, gerobak dorong, dan peralatan kecil lainnya. Penggunaan perlengkapan keselamatan kerja baik setiap personil yang terlibat maupun lingkungan kerja dan sekitarnya. Pemasangan rambu lalu lintas sementara apabila pekerjaan merupakan bagian dari pelebaran jalan. Agregat dan aspal harus tersedia di lapangan sebelum pekerjaan dimulai. Kedua bahan tersebut harus dijaga untuk menjamin bahwa bahan tersebut bersih dan siap digunakan. Penghamparan dan pemadatan agregat pokok.
Truk penebar agregat harus dijalankan dengan kecepatan yang sedemikian hingga kuantitas agregat adalah seperti yang disyaratkan dan diperoleh permukaan yang rata. Pemadatan awal menggunakan alat pemadat 6-8 ton yang bergerak dengan kecepatan tidak lebih dari 5 km per jam. Pemadatan dilakukan dalam arah memanjang, dimulai dari tepi luar hamparan dan dijalankan menuju ke sumbu jalan. Lintasan penggilasan harus tumpah tindih atau overlap paling sedikit setengah lebar alat pemadat. Dilakukan penebaran agregat bila ada bagian permukaan yang tidak atau kurang tertutup agregat. Pemadatan harus dilanjutkan sampai diperoleh permukaan yang rata dan stabil minimum 6 lintasan. Penyemprotan aspal. Temperatur aspal dalam alat aspal distributor harus sesuai dengan temperatur yang disyaratkan untuk setiap jenis aspal yang digunakan. Tempatkan kertas pembatas pada awal dan akhir laju yang akan disemprot. Buka keran aspal distributor pada saat melewati kertas pembatas awal dan tutup keran pada saat melewati kertas pembatas akhir. Apabila ada bagian permukaan yang tidak atau kurang tertutup aspal, segera semprotkan aspal hingga merata. Bukalah kertas pembatas setiap aspal distributor melewatinya. Penghamparan dan pemadatan agregat pengunci. Segera setelah penyemprotan aspal, agregat pengunci harus ditebarkan sesuai takaran yang disyaratkan dan dengan cara yang sedemikian hingga tidak ada roda yang melintasi lokasi yang belum tertutup agregat pengunci. Takaran penebaran harus sedemikian hingga setelah pemadatan, rongga-rongga permukaan dalam agregat pokok terisi dan agregat pokok masih nampak. Pemadatan agregat pengunci harus dimulai segera setelah penebaran agregat pengunci. Bila mana diperlukan, tambahan agregat pengunci dapat dilakukan dalam jumlah kecil dan disapu perlahan-lahan selama pemadatan. Pemadatan harus dilanjutkan sampai agregat pengunci tertanam dan terkunci penuh dalam lapisan di bawahnya. Apabila lapis penetrasi makadam digunakan sebagai lapis permukaan, maka pekerjaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Penyemprotan aspal dilakukan sebagaimana penyemprotan aspal pada agregat pokok. Penebaran dan pemadatan agregat penutup dilakukan sebagaimana penebaran agregat pengunci. Pemeriksaan. Pemeriksaan pengerjaan lapis penetrasi makadam. Tebal padat untuk lapis penetrasi makadam harus berada di dalam toleransi 1 cm. Pemeriksaan kadar aspal untuk ketebalan lapis penetrasi makadam dilakukan dengan contoh yang diambil lubang uji. Pada setiap tahap pemadatan, kerataan permukaan harus dijaga. Bahan harus ditambah bila mana pada tempat-tempat tertentu terjadi penurunan. Kerataan harus diukur dengan menggunakan mister perata yang panjangnya 3 meter. Apabila ditemukan adanya permukaan jalan yang ambles, maka disyaratkan tidak melebihi lebih dari 8 mm. Pembersihan dan pembongkaran lalu lintas. Apabila perbaikan telah dilakukan dan hasilnya telah disetujui oleh direksi pekerjaan, maka tahap selanjutnya adalah tahap pembongkaran pekerjaan sementara dan perapihan atau pembersihan lapangan. Lalu lintas dapat diizinkan melintasi permukaan yang telah selesai 2 hingga 4 jam setelah selesai pekerjaan atau sesuai persetujuan direksi pekerjaan teknik. Bila mana lalu lintas diizinkan melintasi lapangan, perhatian khusus harus diberikan untuk memelihara kebersihan lapisan ini sebelum lapis berikutnya dihampar.